Halo, sahabat Jaskar, kembali lagi di akun YouTube saya Jaskar Project. Kita ya, kali ini saya mempunyai bintang tamu, di mana kedua ini menggeluti komunitas Bali Mendongeng. Sebelum itu, perkenalkan dulu namanya siapa? Yang ini siapa? Ladies first. Iya, dia dulu. Siapa saya? Halo sahabat Jaskar, kenalin namaku Santika atau biasa dikenal dengan Kak Tika. Kak Tika. Dek, sahabat Jaskar udah jadi sahabatmu emang bener? Udah awalnya sahabat kok. Sering teleponan. Oke, sahabat Jaskar, perkenalkan nama saya Kak Dedus. Kak Dedus gitu. Nama gini sih, nama panggung. Nama panggung. Nama asli siapa? Dedus. Oh, Dedus. Cuma penamaan Kak aja nih. Ya, nama panggung. Nah, gini deh. Saya kan sering melihat di sosial media kalian yaitu Bali Mendongeng kan. Sering saya melihat kalian mendongeng. Sejak kapan sih kalian ini sudah mencintai dongeng? Dari Santika dulu. Wah, Baru-baru nih mulai dah gitu Iya, pertanyaan. harus dong. Sejak kapan mulai mencintai dongeng? sejak inget ya. Sejak inget karena cinta sama cerita itu kan zaman kecil dong, karena kita istilahnya disirami gitu, terus Hidayah. bermandikan cerita bertumbuhnya pada masa kecil dulu. Iya. Jadi dari situ mulai senang cerita, ketagihan cerita. Namun ketika beranjak remaja kita lupa karena sibuk bikin tugas sekolah dan lain-lain. Terus mulai dewasa lagi kayak nemu lagi teman-teman yang ternyata suka dongeng. Mulailah lagi dari situ semacam penyembuhan diri sebenarnya nggak sih? Bercerita. Yang satu provinsi berarti ya sama-sama. Ya. Ternyata nemu teman-teman kayak Dedus itu, suka mendongeng. Iya. Ternyata ada, nggak sendiri loh ternyata. Nih Dedus kenapa bisa? Sejak kapan mulai mencintai dongeng? Aduh, kalau itu sih nggak sengaja ada. Nggak sengaja. Nggak ada awalnya niatan untuk jadi pendongeng, nggak ada niatan untuk mendongeng. Ya. Tapi ternyata emang itu jalannya sih, karena pada awalnya tuh berawal dari pembuat animasi sih awalnya deh. Jadi iseng nih kan liburan nih nggak ada kerjaan kayak liburan corona nih. Tapi sekarang banyak kerjaan. Kayak sama baru habis SMA kan, baru lulus SMA tuh nggak ada kerjaan. Iseng nah buat apa ya? Buat animasi aja nih. Gitu. Animasi dongeng. Kebetulan pas animasinya publish, Bali Mendongeng nge-DM. Entah siapa deh kan adminnya ya. Ya. Mau ikutan nggak gitu. Pas mau ikutan udah ngajak ketemu Di mana tuh Kak awalnya? Lupa di mana dalam di mana? Di Jaki. Oh iya benar, aku aja ketemu di Jaki. Di Jaki tuh awalnya kan. Oh, ternyata gini nih komunitas ya. Terus mengikuti kegiatan-kegiatan akhirnya suka gitu. Pertama kali mendongeng, Dedus mendongeng apa dulu? Dan di mana gitu. Ini baru ya pertanyaan gini nih. Pengalaman awal tuh ikut kegiatan tuh di level 21 kalau ya. Sensor. Nah, di sebuah mall lah. Di sebuah mall. Jadi ada event untuk anak-anak. Jadi karena pendongengnya masih sedikit waktu kan baru terbentuk ya Kak ya. Terus siapa yang bisa ikut kan list nih. Jadi aku datang pas pendongengnya ini cuma 1 menit ya. Udah aja. Itu cerita apa tuh pertama kali? Siap selam. Ya. Ya. Cuma 1 menit dan itu udah gemeterannya. Gimana respon masyarakat yang menonton? Responnya? Kayaknya dia pikirin gini deh. Apaan nih orang? Cuma 1 menit dah selesai dongeng gitu. Nah, kalau Santika pertama kali mendongeng itu dongeng apa? Mendongeng atas nama Bali Mendongeng ya? Ya terserah kan, Ya, atas nama Bali Mendongeng kan, entah. Iya, kalau atas nama dari Bali Mendongeng, dongeng pertama kali itu di Kulidan. Perlu sensor nggak sih? Kontennya nyata kan, nyata di sana. Di Kulidan, habis itu dongengnya waktu itu tentang tomat. Nah, tentang buah tomat. Jadi tomat itu buah atau sayur ya? Nah, gitu pertama. Buah apa sayur? Ayo dong. Tomat itu buah apa sayur? Buah mungkin. Buah kan? Buah apa sayur? Buah. Saya buah. Saya sayur. Sayur, kenapa buah? Karena berbuah ya. Kenapa sayur? Karena sayur. Nah, tomat kalau misalnya
di mall, Ya. di supermarket dia ada di tempat sayuran atau tempat buah-buahan. Buat sayuran. Siapa yang perhatikan? Di sayuran. Kalau sih identik dengan buah sih karena dia berbuah soalnya. Benar, jadi tomat itu sebenarnya buah. 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 Nah, Ya, jadi konten ini membahas tentang tomat, Tomat. buah. tomat itu buah ya, bukan sayur. Nah, Menurut kalian itu tomat atau sayur? Coba komen di bawah. Pasti buah. Nah, ini kan kalian berdua kan siapa sih yang mempertemukan kalian dalam suatu komunitas Bali Mendongeng gitu. Yang ngajak siapa, yang mempertemukan lah gitu siapa? Alam Santika lu. semesta. ya, tadi kan aku udah bilang ada my video. Main video. Sintia kan gini kan belum, Santika kan Alam belum. semesta. Alam semesta. Takdir Tuhan berarti Takdir ya. Tuhan. Gak sih, ketemunya karena di komunitas sebelumnya gitu, komunitas kita sebelumnya tuh lo di Bali Baca Buku kan. Terus foundernya ngefoto buat paket boneka. Oh, Ya. jari boneka. Boneka jari. Habis itu aku iseng aja kayak, Kak seru kayaknya bikin mendongeng gitu. Aku mau ikut dong gitu. Udah langsung ya udah bikin aja grup mendongeng gitu. Oh, gitu. Semudah itu. Sudah itu. Semudah itu mencetuskan komunitasnya, tapi jalannya susah Iya, berat, banget. susah banget. Nah, kalian kan berbentuk komunitas. Berapa sih anggota kalian? Wah. Ih banyak loh anggotanya. Banyak yang hadir. Banyak loh, aku sampai nggak bisa gitu. Jadi peminatnya banyak ya. Yang mendongeng Tapi berapa gitu kan. Iya, tapi yang aktif sedikit karena kita pahami kegiatan mendongeng itu kan membutuhkan skill. Iya, Jadi skill. kadang banyak banget sebenarnya tuh interest itu mereka tertarik. Aku pengen deh ngedongeng, kayaknya aku bisa ngedongeng kayak gitu. Tapi setelah mereka join akhirnya malu, ragu, Ya. terus nggak jalan-jalan. Jadi kayak namanya doang. Gitu. Tapi nggak apa-apa, seenggaknya mereka menjadi kader-kader kita untuk menyebarkan informasi bahwa mendongeng itu penting. Seenggaknya kan itu salah satu tujuan kita nih. Jadi nggak masalah mereka nggak bisa ngedongeng. Seenggaknya mereka bisa jadi kader kita untuk sama-sama memberi info ke masyarakat dan anak-anak untuk membuat tradisi dongeng ini terus ada gitu. Soalnya kan biar mendongeng itu kan tampil di hadapan masyarakat. Ya. Misalnya, Ya, itu sulit. mungkin di hadapan masyarakat dia tuh gemeteran mungkin. Benar, Nah, seperti awal ini kan pengalaman saya kan. tapi dari anggota Bali Mendongeng mungkin dia bisa mendongeng nanti anaknya itu kan nggak kebetulan kan seorang anak mendongeng ke anak kan nggak terlalu takut Tapi seperti sebenarnya orang dewasa. gini sih kuncinya. Ketika kita tampil tuh yang penting kita mau mencoba ya. Meskipun malu satu kali yang apa ya. Meskipun malu-maluin kan. Tapi pokoknya coba lagi sampai sekarang ya bisa lah gitu deh. Lebih percaya Artinya diri lah ya. lebih percaya diri sih. Ya. Benar sih awalnya kan mendongeng ini akhirnya membentuk kepercayaan diri kita. Ya. Untuk public speaking, Ya. ngobrol sama orang lain. Untuk keberanian juga kan. Terus kan kita dapat relasi juga nih dari panitia, dari mungkin yang ngajak kita tuh siapa, Woi. kenalan baru. Ya, Gitu. ya. Pokoknya senang lah Ya, berkomunitas. Mungkin pacar baru juga gimana? Hampir nggak jadi ya. Soalnya kan gini kan kita kesini ketemu orang baru. Bener, kan? Kesini ketemu orang baru. Ya, gitu. Tapi gimana? Masih aja jomblo ya. Itu biarkan Tuhan yang menyatukan. Ya. Nah. Kayak kok jadi bully sih. Sebelum kita jauh ya, kapan sih terbentuknya Bali Mendongeng ini? Bulan Agustus. Tanggal 7. Tanggal 7, 2 tahun. 2017. 17, Udah berapa tahun sekarang ya? Hitungnya? hampir 3 3 tahun. 2,5 ya, artinya menuju ke Agustus. Bentar lagi ada Ya, episode iya. ketiga. Bentar lagi 3 tahun. Nah, mengenai dongeng nih, kalian ini mendongeng nih emang udah punya tempat atau diundang biasanya? Kalau Santika gimana? Dari kaca Santika. Santika. Kacamata. Kacamata. Kacamata virtual. Usia tempat tuh maksudnya gimana? Ya, Studio misalkan gitu? udah ada tempat, kalian harus mendongeng tiap hari gitu. Kemana Oh, gitu. Atau diundang gitu loh. enggak. Karena kami di komunitas Bali Mendongeng ini sekedemen gitu lah, Sekedemen. kayak suka-suka aja gitu. Sesukanya. Suka-suka aja, tidak ada paksaan karena semua yang berkumpul di kita itu adalah hobi gitu, orang-orang yang memang Hobi, seneng ya, gitu ya. ngedongeng. Bukan, nggak ada motif khusus di sana, jadi Nah, maksudnya kan kalian kan perlu tempat nih, misalnya Pasti. ada yang mengundang atau kalian sudah punya tempat, misalnya Enggak. di desa A tiap minggu Yang rutin gitu ya. rutin, apa kalian diundang gitu gitu. seringkali diundang. Diundang, ya. Meskipun karena kapasitas yang tidak memungkinkan Ya. ya pendongeng yang tidak banyak, jadi kita seringkali juga harus menolak undangan gitu. Tolak ya. Heeh.
Sakit nggak? Tapi sering mau juga gimana kan lagi, buat acara gitu. sendiri kalau kita ada Kadang kita peringatan juga hari apa benar gitu. kita bikin kegiatan sendiri atau mendongeng dari rumah atau seringkali kita tuh tandem sama komunitas-komunitas yang udah ada. Ya, itu. Nah itu kan saya sering nih lihat Dekdus nih yang paling sering saya Oh, lihat ya, nih sudah pasti. di Instagram sering karena banyak punya waktu luang ya gitu sih. pengangguran soalnya. Sering saya lihat di sosial media Dekdus sering mendongeng ke desa-desa gitu kan. Itu Dekdus sendiri ke sana apa memang ada grup atau gimana? Apa diundang di desa-desa? Hampir setiap hari, hampir setiap minggu, Sabtu Minggu saya lihat soalnya. Kebetulan sih karena emang dari benang merahnya kita ke komunitas sebelumnya, jadi kebutuhan mendongeng itu diperlukan nih di desa-desa. Jadi Sebutkan aja apa itu komunitas Bali Baca Buku yang sebelumnya emang punya program untuk mengajar setiap minggunya. Ya. Jadi kan Bali Baca Buku itu fokus ke literasi tulisnya. Jadi literasi lisannya belum ada, makanya kita masuk ke sana untuk mengedukasi literasi lisan yang dalam bentuk dongeng kan. Jadi di sana kami menghibur sambil mengedukasi. Pendidikan moral dan karakter. Iya, karakternya. Masuk di situ. Jadi sekalian lah sambil melali gitu kan. Iya. Nah, gini kan sekarang kan telah terjadi corona gitu, penyakit corona. Nah, untuk menyalurkan bakat kalian, hobi kalian, gimana sih kalian biasanya untuk menyalurkan? Itu. Kalau Santika kayak gimana? Sama sih kan dasar menyalurkan hobinya. Jadi yang kami berusaha lakukan tetap memberi manfaat walau dari rumah aja. Ya. Jadi mendongeng dari rumah, Dengan cara mendongeng di rumah aja. Ya. Dengan podcast. podcast Ya. dimasukkan. Senior. di Instagram Instagram. komunitas. Nah, berarti ibu-ibu yang pengen lihat dongeng untuk anak-anaknya bisa lihat di IG Ya. Bali Mendongeng. Bali Mendongeng. Di sana udah ada beberapa dongeng-dongeng yang cukup menarik. Ya. Gitu. Dan bagi kalian yang ingin Iya, benar-benar. ingin ngirim dongeng, mungkin Bisa. untuk berkegiatan dengan kami bisa banget kontak aja Ya, nanti. ini kan ini adakah yang membedakan pas zaman corona dan pas zaman sekarang? Soalnya dulu kan saya lihat tuh Dekdus paling aktif tuh jalan-jalan kayak tadi tuh. Adakah yang membedakan? Udah. Apa? Sekarang di rumah, kemarin itu keluar. Udah. Itu aja sih pembeda paling kelihatan gitu loh. Karena kan emang kita tuh mengikuti protokol kesehatan yang artinya aturan pemerintah gitu kan. Jadi kita nggak mau melanggar juga sih. Iya. Biar cepat nih pandeminya kelar gitu, biar kita bisa lagi gini gitu. Itu udah berarti dongeng-dongeng. Makanya kita punya cara lain gitu. Ya, dengan cara sosial media dan memanfaatkan gitu. dongeng-dongeng di luar tuh dulu di stopkan dulu sampai corona nih habis dulu gitu. Ya artinya biar kondusif aja lah dulu situasinya. Di tengah corona ini masih ada kak yang calling-calling misalkan nggak bisa nggak kesini undangan lah misalkan itu. Yang kebanyakan itu adalah undangan yang tertunda. Jadi kayak tertunda. ngasih tahu kayak Cinta yang tertunda juga. saya tunda gitu. Jadi kayak Kak, kegiatan ini kami tunda dulu ya gitu. Ini nggak cancel tapi ditunda kayak gitu. Kebanyakan undangannya ditunda. Gitu aja sih. Itu aja ya. Cuma yang paling berasa tuh kalau dulu mendongeng kan ada anak-anak nih. Oh, Terus iya, gitu kan di depan kita kayak semangat banget itu gitu. perasaan yang paling perasaannya ini sih. senang. Dulu kan kita sering ketemu anak-anak nih. Jadi semangat mendongeng itu kembali lagi karena kita Benar. ketemu anak. Ada pertukaran energi lah gitu sama anak-anak. Itu juga yang bikin semangat kan. Benar. Awalnya kalau kita mendongeng sendiri beda loh ya. Beda, kayak kalau rasanya. sekarang kayak menghayal ada anak. Itu kayak datar doang gitu. Ya. Nah itu kan kalian mendongeng kan. Kalian tuh dulu tuh ikut les tuh gimana? Atau ikut seminar kayak sehingga bisa mendongeng. Soalnya kan mendongeng tuh kan sulit. Bagi saya sulit sih gitu. Menurut Dekdus gimana? Enggak, awalnya kan nggak ada minat, nggak ada apa kan, juara terjun aja. apa namanya kompetisi dongeng apa tuh, pokoknya nggak pernah ikut. Cuma Terjat belajarnya. iya sih, dari pengalaman dari panggung ke panggung di komunitas inilah belajar. Dari hancur dongeng-dongeng hancur. Dongeng bagus itu Saya kan. nggak ada dongeng yang hancur sih. Oh, enggak ada. Pembawaannya yang Pembawaannya. kurang Nah, maksimal. kalau Santika gimana? Ya, belajar. Belajar maksudnya Maksudnya, belajar. kita Langsung pas- terjun apa isi gini? Oh enggak, pasti berlatih dulu. Jadi berlatih kalau dulu ya. kalau dulu mendongeng kayak buat adik-adik ya bodo amat lah ya, tinggal baca buku doang. Iya. Terus ketika memutuskan atas nama komunitas, seenggaknya kita kan bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik lah ya. Jadi di awal saya berlatih di rumah pakai boneka jari Oh, jari. gitu. Kemudian mulai lihat juga di YouTube
cara-cara mendongeng orang lain, terus kayak nyocokin oh kita tertariknya ke mana, ya amati, tiru, modifikasi gitu Betul. Apalagi kalau di komunitas bagusnya ada yang ngasih masukan, Iya. terus saling ngasih feedback, oh ini Saling. kurang. Netizen ya itu kan netizen. ada inspirasi netizen. Nah, selama mendongeng ini gimana cara kalian tuh biar tampil menarik di hadapan anak-anak? Soalnya kan kalau kita mendongeng misalkan tuh anak-anak tuh bisa di sini, di sana gitu. Susah diatur. Oh, Nah, iya. biar bisa menarik loh gitu. Ini namanya juga anak-anak ya. Ya, gimana menarik? Jadi gini, pertama sebagai seorang pendongeng kita nggak perlu terlalu bernafsu untuk membuat anak-anak tuh bisa 100% tertarik sama kita gitu. Nggak bisa ya karena mereka anak-anak gitu. Apalagi banyak. Benar, banyak. jadi karena kalau kita ke situ arahnya kecewa duluan gitu Iya. kan, karena ekspektasinya terlalu tinggi. Jadi cuma kita bisa berusaha untuk membuat mereka tertarik, misalnya pakai properti, misalnya pakai topi atau pakaian yang agak mencolok sedikit gitu, yang berhubungan dengan cerita, atau properti seperti boneka, wayang atau apapun gitu. Oh, dijadikan ibarat kayak pemeran sama jadi peran lah intinya gitu ya. Iya benar, boleh gitu. Jadi kayak mainan properti. Nah itu kan ya saya lihat kan juga di sosial media kan ada boneka-boneka tuh. Itu kalian jual kan nggak gimana? Kalau beli boleh. Ya, Dulunya mendadak kita jualan boneka. Kita jualan boneka. Dulunya kami jualan supaya ada Pemasukan lah ya, karena kita komunitas kan juga butuh butuh pendanaan juga. Berarti itu program dari komunitas kalian juga kan? Sendiri ya dulunya, sekarang udah nggak lagi. Sekarang belum berjualan lagi. Kalau teman-teman mau bantu jualan, DM kita ya. Gitu, karena sekarang jujur aja teman-teman yang masih aktif di komunitas tuh sudah pada sibuk. Iya. Jadi kalau dulunya kan kami memulai itu Agustus, di mana itu tuh sebenarnya gap gitu loh, dari yang baru lulus SMA mau kuliah. Ya, Terus kayak yang kuliah tuh lagi pada libur Ya. gitu. Nah, Banyak waktu apa sekarang sih nggak ada. yang pengen kalian capai di Bali Mendongeng ini? Terutama Dek Dus dulu, apa yang pengen dicapai? Kalau keinginan untuk dicapai itu sebenarnya selain mengedukasi, sebenarnya ngajak anak-anak muda sih. Bagaimana anak-anak muda ini bisa berkecimpung melestarikan budayanya, tapi tanpa paksaan. Kalau tanpa paksaan itu kayaknya mereka lebih dari hati bekerjanya nanti. Artinya setiap ada undangan atau apa mereka, oh aku aja gitu. Artinya nggak disuruh, udah mau gitu. Jadi untuk anak-anak muda mungkin mari kita lestarikan budaya mendongeng ini. Bukan ibu-ibu aja loh yang harus mendongeng untuk anak-anak. Oh ya, untuk orang tua juga kan, kita juga mengedukasi orang tuanya. Kalau kita aja mendongeng untuk anaknya kan, untuk apa juga kan? Ini untuk mereka, untuk anaknya juga. Nah, planning kalian ke depan nih untuk Bali Mendongeng itu apa aja? Pengen ngadain apa? Oh, ngadain apa gitu. Ya, Planning kan planning namanya. Ini pasti banyak Kayak ya. festival dongeng. Itu juga belum gitu. Semoga suatu Festival saat. Bali. Apa gimana? Ya maunya nih kita Event lah, buat ada event gitu, sendiri bikin gitu loh. festival. Karena kan kita belum kayak event besarnya, kita tuh belum ada. Pengen supaya di festival ini aku maunya ada pendongeng-pendongeng dari masing-masing kabupaten gitu kan datang bercerita, membawakan cerita asli dari kabupaten mereka gitu, karena kita Bali ini kaya banget sama cerita. Saya aja belum bisa baca semuanya gitu kan. Jadi harapannya sih semoga suatu saat nanti kita bisa bikin festival ini di mana publik jadi lebih tahu, oh ternyata ada cerita ini ya. Jadi cerita Bali nggak cuma siap selam sama penonton gitu. Ternyata bahkan air terjun pun ada legendanya gitu kan. Ya betul. Kayak gitu sih. Pengeksploran cerita. Iya benar, kayak pengen gitu aja sih. Cukup menarik sih. Nah, biar nggak terlalu panjang kan YouTube saya ini biar pastinya. Nah, pesan-pesan terakhir. Pesan terakhir. Bukan Ini wasiat maksudnya. Wasiat ya. Gimana keinginan kalian nanti yang menonton, pesan kalian bagaimana untuk mereka yang nonton? Ngerti kan? Ya. Karena pesan saya Pesan terakhir. nanti kan. Pesan terakhir. Oke, pesan terakhir apa dong ya? Jangan lupa di like and subscribe. Enggak, jadi kalau menyangkut tentang dongeng sih maunya supaya lebih peduli lagi dengan keberadaan lisan tutur ini. Kalau lisan tutur sih literasi tutur gitu, karena ini adalah
medium terindah dalam tradisi lisan Nusantara. Nice sekali kata-kata. Pramodia Anantatur. Pramudia Anantatur. Nah, Adek Des gimana? Ini sih untuk teman-teman yang mungkin ingin gabung, ingin ikut berkegiatan sama kita dan ingin seru-seruan bareng, ayo buruan mungkin cek dulu Instagram kita untuk lihat kegiatan kita, dan mungkin kalau berminat nanti bisa DM aja untuk atau hubungi kontak personnya di Bali Mendongeng. Kami tunggu kalian di Bali Mendongeng. Ya. Iya. Sekian dari saya, sekian dari Jaskar Project. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Gak ada dadanya. Kayak Udah kayak pakai drone gitu. Udah menit bertahun.